Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Baik Bapak Ibu dan Saudara, kita kembali di channel ini untuk menyaksikan kisah-kisah para murtadin yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, dan kisah pertobatan mereka seperti apa nanti kita akan dengarkan secara bersama-sama. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sebelum saya membagikan cuplikan ini atau sebelum kita mendengarkan cuplikan ini, alangkah baiknya ketika Bapak Ibu memberikan tanggapan atau komentar, berilah komentar yang baik, membangun, dan yang memberkati tentunya, sehingga ketika para pembaca lainnya mereka boleh diberkati. Dan melalui komentar Bapak Ibu Saudara, bisa saja orang tersebut dikuatkan atau bisa saja orang itu diselamatkan, ya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, jaga lisan kita, jaga ketikan kita, jaga jari kita, karena segalanya kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya, baik, kita kembali pada poinnya, yaitu untuk menyaksikan kisah murtadin ini, di mana kali ini murtadin sangat muda dan cita-cita ingin menjangkau keluarga, kawan, dan kenalannya sendiri agar mereka juga bisa percaya Tuhan Yesus. Karena itu, tanpa berlama-lama, saya mengajak kita semua untuk menyaksikan cuplikan video berikut ini. Ini dia cuplikannya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kudus alilahil wahid. Amin. Ya, shalom, salam al-masih. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus. Ya, perkenalkan, nama saya Kahfi. Saya adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Saya bungsu, anak laki-laki satu-satunya dalam keluarga tentunya, ya. Iya, kisah hidup saya dimulai, saya lahir di tanggal 17 Januari 2008. Dan saya selama kurang lebih tidak menerima pendidikan formal dari baik SMP ataupun SMA. Karena masa kecil saya, masa kanak-kanak saya gitu ya, saya hanya menerima pendidikan formal, yaitu hanya SD, yaitu sekolah dasar. Sisanya dari umur 12 tahun itu saya langsung dipesantrenkan, kurang lebih begitu. Ya, saya pesantren kurang lebih itu bisa dibilang terhitung dari umur 12 tahun sampai umur 17 ya, umur 17 umur 17 awal gitu ya, teman-teman. Nah, jadi bisa dibilang benar yang tadi saya bilang, saya nggak menerima pendidikan formal baik SMP maupun SMA gitu ya. Mungkin kalau ada yang bertanya, kenapa di dalam pesantren nggak ada pendidikan formal? Seharusnya ada dong. Jadi pesantren saya itu bukan pesantren yang tipikal modern atau pesantren modern gitu, yang ada pendidikan formalnya. Kayak contoh ada SMP, ada SMA, mungkin ada STIT mungkin, terus juga ada perguruan tinggi, enggak. Jadi pesantren saya itu full tradisional, atau kalau kata bahasa orang itu pesantren salafiyah gitu ya. Jadi menekankan pengkajian ilmu Islami secara lebih intens ya, karena menggunakan kitab-kitab karangan ulama begitu. Saat itu saya belajar dari yang dasar-dasar seperti Nahwu Shorof, mungkin dari Amil Jurumiyah, Awamil Jurumiyah sampai ke Imriti gitu ya. Buat kitab Nahwu Shorofnya saat itu mungkin buat belajar kitab, terus juga belajar fikih ya, dari kitab Safinatun aja sampai ke Fathul Mu'in. Buat belajar kitab tauhidnya dari kitab Tijan Daruri sampai Hasyad Dasuki Umul Barohin begitu. Jadi bisa dibilang saya ini memang sedikit banyaknya memperdalam masalah ilmu-ilmu, fan-fan ilmu di dalam keislaman begitu. Ya, selama kurang lebih itu berjalan sampai awal umur saya 17 tahun ya, begitu. Ya, jadi memang sebagian besar masa hidup saya gitu kan, kisah hidup saya memang habis di pesantren begitu. Saya pesantren juga bukan hanya di satu tempat, tapi di 7 tempat pondok pesantren di berbagai daerah. Saya sebutkan aja daerahnya ya, tapi nggak saya sebutkan nama pondok pesantren begitu. Saya pesantren di Tangerang, saya udah pesantren sekitar 3 tempat di pesantren, di Bogor 2 tempat, Surabaya 1 begitu, teman-teman. Iya, jadi selama itu dari umur 12 tahun sampai awal 17 tahun tentunya ya, saya menghabiskan waktu di dalam pondok pesantren gitu, memperdalam agama, memperdalam ilmu-ilmu dalam keislaman, sambil mempertanyakan sambil saya dari awal tuh punya pertanyaan tentang bagaimana, dari mana manusia berasal, untuk apa manusia itu hidup, dan kemana manusia itu akan pergi, dan
bagaimana akhirnya gitu. Jadi saya mencari jawaban melalui pesantren gitu ya. Itu dia. Jadi banyak sekali lah mungkin seperti tradisi di pesantren yang saya pelajari. Contoh seperti kita mengenal ada istilah manakiban, mungkin kita mengenal istilah ada maulidan gitu ya. Dan karena itu memang tradisi dan akarnya pada pesantren gitu. Sangat cinta dengan wirid-wirid, dengan tradisi yang menginkulturasi dan budaya Jawa. Karena pesantren saya itu sekali tradisional, bukan pesantren modern. Jadi tradisi-tradisi keislaman yang dulu-dulu kala itu seperti manakib atau maulid, mungkin contoh 14 Safar itu, 14 Safar contoh ya, mungkin ada tradisi membuat sebuah kertas yang diyakini memang kami meyakini itu sebagai pelindung atau penolak dari bala begitu ya, ditulis dengan tinta merah begitu. Iya, dengan saya hidup di dalam tradisi seperti itu di dalam pondok pesantren ya, saya jujur menikmatinya, dan jadi saat itu mengerti kekayaan iman Islam itu seperti apa begitu ya, dengan tradisi yang ada, dengan keilmuan yang ada, jadi semakin tertarik untuk memperdalam gitu. Iya, jadi mungkin bisa dibilang panjang ya perjalanan saya itu dari pondok pesantren itu, karena nggak serta merta saya di pondok pesantren ini karena saya pesantren ini bisa dibilang berdasarkan keinginan orang tua juga gitu ya. Waktu itu teman-teman sebenarnya saya udah sempat pesantren di tempat yang formal ya, ada pendidikan formal kayak ada sanawiyahnya begitu, ada aliyahnya. Cuman saya sendiri bisa dibilang keinginan orang tua ingin saya pesantren di tempat yang lebih fokus mendalam masalah pengkajian kitab, masalah ilmu-ilmu syariat begitu. Karena saya di harapan orang tua, harapan keluarga untuk bisa dibilang berkhidmat gitu, berkhidmat di dalam masyarakat, mengabdi atau melayani lah ya, kalau di dalam ilmu Kristen melayani di dalam masyarakat dengan keilmuan yang saya dapatkan begitu. Jadi ya sisanya jadi itu mulai dari pesantren tradisional gitu ya, belajar ilmu syariat, syariatnya belajar, bahkan dari kitab-kitab yang dari kecil dulu seperti kitab berdasar seperti Safinatun Najah sampai ke Fathul Muin, puji Tuhan gitu. Puji Tuhan, alhamdulillahnya saya belajar gitu ya. Jadi saya nggak kosong-kosong banget juga disebut murtadin gitu ya. Terus juga dari ilmu nahu sorga saya belajar dari kitab tadi Awamil Jurumiyah sampai ke Imriti, buat cabang tauhidnya saya belajar dari Tijan Darul sampai ke Umul Barohin. Terus dari cabang tasawufnya saya belajar dari kitab Akhlaqul Banin sampai ke Naswaul Hibat begitu ya. Jadi bisa dibilang saya memang sedikit banyak mengerti bagaimana keilmuan dalam Islam, walaupun nggak secara hatam gitu ya, nggak secara hatam, tapi setidaknya beberapa poin saya mengerti di sana. Contoh kayak ilmu tauhid gitu, kita membahas tentang keyakinan, membahas tentang ketuhanan begitu ya, bagaimana Tuhan itu sendiri dalam pengertian ilmunya. Dan contoh juga ilmu tasawuf, mungkin dikenal dengan bahasa ilmu tazkiyatun nafas atau ilmu penyucian diri gitu ya. Ada juga ilmu fikih yang di sana membahas tentang ilmu-ilmu peribadatan, ubudiyah, amalia seperti sholat, puasa begitu, atau haji, itu semua ada ilmu-ilmunya teman-teman. Iya, saya belajar itu kurang lebih ya dari umur 12 tahun, mulai dari yang dasar-dasar dulu sampai mulai ikut posonan atau pasaran gitu ya, kalau bahasa anak-anak pesantren tuh sanlat ya, pesantren kilat begitu. Jadi ada waktu khusus seperti ini, contohnya seperti bulan Ramadan ini kita belajar contoh di habis taraweh ya, kita ini udah ke majelis gitu, udah nenteng-nentengin termos gitu ya, kopi sama rokok, karena di pesantren saya itu bisa bilang diperbolehkan untuk merokok gitu. Cuman saat itu saya pakainya nggak pakai rokok, jadi pakai tembakau, bako gitu ya, yang dilinting seperti itu. Jadi ya sambil guru membacakan kitab, saya sambil nulis logatan kitabnya gitu ya. Saya minum kopi, kadang kalau sudah waktunya guru menjelaskan masalah yang diajarkan, saya sambil ngelinting rokoknya juga gitu ya. Jadi enaknya sambil ya guru ngomong kita ngisep rokok gitu ya. Karena memang itu yang diperlukan para santri saat itu untuk melewati masa pengkajian yang cukup lama. Bisa ngaji itu saat pasaran atau salat sekitar 2-3 jam ya. 2-3 jam, 4 jam gitu ya. Di antara jam itu, karena kita ini punya target di mana dalam bulan Ramadan ini, dalam beberapa minggu atau bulan ini tuh kitab yang kita kaji atau kitab yang kita bahas nih harus hatam, artinya harus selesai begitu. Saya nggak akan lupa saat itu waktu pasaran atau sanad kitabnya itu ada kitab Riyadul Bardiyah, ada kitab Sulamat Taufik, sama kitab Nasoihul Ibad.
dan satu lagi kitab Syarahul Hikam gitu ya. Itu kitab-kitab tadi Riyadul Badiah masalah fikih gitu ya. Sulamut Taufik juga masalah fikih campur tasawufnya. Cuman masalah Nasoibah tasawuf juga, Syarahul Hikam memang tasawuf juga gitu ya. Jadi memang kita perlu membahas masalah pengkajian tasawuf, sama kita sisakan satu ruang buat ngaji fikihnya seperti itu. Karena pesantren saya waktu itu pesantren yang bisa dibilang alirannya aliran aliran sufisme, atau bahasa kita mengenal dengan torikoh gitu ya. Yang kita pelajari saat itu ialah Thariqatul Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Apa sih torikoh itu gitu buat teman-teman atau bapak ibu saudara yang belum tahu. Torikoh itu diambil dari perkataan bahasa Arab al-tariq yang artinya jalan. Al-tariq. Jadi definisi torikoh dalam Islam itu adalah jalan mendekatkan diri kepada Allah gitu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melalui riyadhah, dengan melalui pelatihan metode zikir ya. Saat itu zikir yang saya gunakan yaitu namanya nafi isbat atau zikir la ilaha illallah gitu. Torikoh yang saya pegang ialah Thariqatul Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Mungkin kalau beberapa teman-teman yang udah mengerti, bulu pesantren juga mengerti namanya Qadiriyah, Naqsyabandiyah. Qadiriyah itu nisbat kepada seorang imam atau seorang kepada ulama yang memang saat itu dianggap sebagai kutubul aulia, yakni Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan yang satu lagi yang dianggap sebagai Sultanul Aulia juga, yakni Syekh Muhammad Bahidin Naqsyabandi. Nah, jadi masalah ilmu-ilmu zikir itu saya pakai ilmu kedua mereka, dari ilmu mereka gitu ya. Dan itu diamalkan di kurang lebih banyak sekali pesantren yang mengamalkan tarekat ini ya gitu. Banyak sekali pesantrennya. Saat itu juga salah satu pesantren saya dua atau tiga pondok pesantren saya itu memang mengamalkan tiga ajaran ini begitu ya. Yaitu ajaran tasawuf, tauhid, dan fikih. Tasawufnya ini lebih dalam lagi karena mengarahnya kepada tarekat begitu. Jadi amalan atau pengamalan secara langsung gitu ya, di mana santri itu diwajibkan sehabis sholat itu berzikir sekurang-kurangnya 165 kali begitu. Iya, lanjut. Jadi saya belajar hal-hal itu ya. Jadi bisa dibilang saya bukan orang yang awam-awam banget masalah pengamalan ilmu Islam gitu. Masalah ilmu keilmuan saya bukan awam banget gitu ya. Karena belajar juga pesantren juga gitu. Jadi ada hal yang menarik nih. Jadi ini awal mulanya kenapa saya bisa mulai gitu mempertanyakan kemana arah saya itu ya. Jadi saya menukil salah satu statement. Jadi ketika pesantren juga ya ketemu statement ulama yang namanya Imam Ibnu Arabi gitu, dengan pernyataannya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, barang siapa mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Begitu. Dan justru itu titik mulainya gitu ya. Itu tahun berapa ya kalau nggak salah, itu sekitar tahun 2023 ya. Saya menemukan statement itu dan itu nyetrek di hati saya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi artinya siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Dan itu statement yang bisa dibilang populer sekali kalangan ulama sufi ya, gitu. Tapi ketika saya membaca statement itu, membaca qaul itu ya, perkataan itu, ini malah jadi apa? Bisa dibilang malah jadi mengganjal di hati saya. Itu mengganjal sekali Bapak Ibu Saudara di hati saya itu pernyataan siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya, gitu. Oleh sebab itu saya di situ saya mulai belajar lebih dalam lagi. Saya belajar lebih dalam lagi masalah apa sih maksud statement ini gitu. Beberapa bocoran saya itu yang memang orang-orang yang sudah mengerti masa statement itu ialah ya lu kalau kenal diri lu ya lu bakal kenal Tuhan lu gitu. Kok bisa gitu? Kok bisa? Kenapa? Kok kenal diri sama aja kenal Tuhan? Maksudnya kayak gimana gitu? Wah, itu bisa berbulan-bulan, bahkan hampir 1 tahun gitu saya mempelajari hal itu tuh. Karena menurut saya, kenapa seseorang bisa disebut kalau dia mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya begitu. Hanya saya belajar di situ, itu awal mula saya akhirnya memutuskan buat cari gitu ya. Saya berusaha untuk mencari kebenaran gitu ya, lebih dalam lagi. Karena begini, saya bukan tipikal orang yang ketika kiai berbicara, kiai menyampaikan suatu ilmu, saya orang yang harus menerima secara mentah-mentah, enggak. Buat saya begini, dunia itu luas. Kita perlu membuka kacamata hitam kita perlu membuka jendela dunia ini untuk mencari kebenaran itu. Karena kebenaran buat saya sangat amat sulit didapatkan dari satu tempat. Hanya saya mulai mencari, mulai mengkaji. Dari maksud statement ulama, dari perkataan ulama, dari ilmu-ilmu syariat. Dan sebenarnya kalau kita mau tahu ilmu syariat dalam keislaman tuh sebenarnya semuanya baik.
tetap aja berbicara keislaman tuh banyak sekali hal-hal yang baik di sana. Banyak baik sekali hal-hal baik gitu ya, seperti Nabi Muhammad SAW, beliau juga orang yang baik, gitu ya, dengan ilmu, dengan akhlak yang dianggap, yang orang meyakini dia sebagai uswatun hasanah gitu kan, Rabbil alamin, uswatun hasanah gitu kan, baginda seluruh alam. Ya itu hal yang baik gitu ya. Dan saya tidak memperdebatkan masalah pernyataan itu, statement itu ya. Kita balik lagi ke masalah pengkajian ya. Pengkajian saya itu mulai dari kitab-kitab salafiyah, kayak kitab-kitab yang ranah tasawufnya lebih dalam lagi gitu ya. Masalah pernyataan atau statement man arofa nafsahu faqad aroba robbahu, siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya gitu ya. Akhirnya saya iseng gitu. Saya iseng, buat mencari itu, saya beli saya baca Alkitab malah mulai di situ. Saya mulai baca Alkitab gitu ya. Mulai membaca Alkitab gitu kan, dan di situ saya bergumul juga mempelajari, memperbandingkan juga ya, baca Alkitab di mulai Kejadian itu, begini, pada mulanya Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah gitu loh. Saya kaget ya, saya kaget gitu ketika baca hal itu, kayak loh, kok saya jadi ingat statementnya Imam Ibnu Arabi ya, perkataan man arofa nafsahu faqad aroba rabbahu itu. Saya kena kayak, loh kok apa ini kan dimaksud. Cuman saat itu saya masih denial ya, bahasanya saya masih denial, saya masih mikir kebetulan doang itu, kebetulan doang, ya udahlah, biarin aja gitu, biarin aja. Itu saya buka gitu karena iseng aja tuh, iseng gitu ya, download di aplikasi, iseng gitu, baca Kejadian ya, ketemunya ayat itu. Cuman saya denial, saya menolak pernyataan itu, menolak ya, karena ya nggak mungkin. Saya masih berpikir, saya masih membawa fanatisme saya gitu, masa iya sih gitu. Masa iya sih, apa yang diucapkan Imam Ibnu Arabi itu ya itu ke dalam Alkitab, kan nggak mungkin gitu loh. Ya akhirnya belajar lebih dalam gitu ya, dengan hati yang masih bergumul gitu, dengan rasa hampa, karena sekali lagi karena saya bukan orang yang gampang menerima. Jadi saat itu ketika masalah ilmu syariat tuh gitu kan, saya bukan orang yang, masalah ilmu syariat langsung diterima mentah-mentah. Masalah pemahaman sholat itu, perbandangan imam mazhab saya terima mentah-mentah. Masalah ilmu tasawuf saya terima mentah-mentah. Saya tauhid juga saya terima. Masalah ketuhanan apalagi ini kan, fundamental banget masalah ketuhanan ini. Ketika dia menyampaikan keilmuan, saya nggak terima mentah-mentah juga. Akhirnya saya bergumul, selama itu saya bergumul gitu ya, saya meragukan, akhirnya saya memutuskan buat bahsul masail gitu. Dalam artinya kita mendiskusikan masalah keilmuan dalam Islam gitu ya. Jadi ada 5 pokok, ada 5 poin gitu. 5 atau 10 poin, saya ingat, 5 atau 10 poin gitu ya, yang saya ingat masalah di dalam tauhid gitu ya. Kenapa ada hal demikian, kenapa kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan begitu gitu ya. Saya kejar itu bahsul masail, kurang berjalan selama 3 jam, berjalan bersama teman-teman gitu ya, sambil kita merokok, sambil minum kopi, dan dengan dingin ya, tentu dengan kepala dingin, artinya nggak pakai otak yang panas, nggak pakai hati yang panas, kita jalani itu ya. Dan hanya terjawab itu sekitar 3 poin, 7 poinnya itu nggak terjawab sama sekali. Itu masalah ketuhanan. Begitu. Akhirnya ya saya ragu di situ, bimbang gitu. Sebenarnya Tuhan yang saya imani benar apa enggak gitu. Tuhan yang saya ini, bahasanya benarkah Tuhan, saya memiliki Tuhan yang seperti ini, yang maaf kata otoriter, yang memperkenankan yang memperkenankan kepada nabinya untuk melakukan hal-hal demikian begitu. Apakah Tuhan saya meridhoi, apakah Tuhan saya itu menyetujui, apakah Tuhan yang benar itu seperti itu? Akhirnya timbul dalam hati saya. Jadi di situ saya mulai, maaf ya, bisa dibilang saya munafik di situ. Saya ikut sholat, saya ikut zikir, cuman saya udah secara nggak langsung kayak ateis. Saya nggak mempercayai. Jadi masalah sholat, masalah zikir, masalah amalia, masalah ngaji, udah berjalan secara formalitas aja. Itu berjalan, namanya pendidikan pondok. Masalah pendidikan pondok ya jalanin aja. Walaupun dalam beberapa kesempatan tertentu saya ada kaburnya karena nggak tahan. Kayak saya nggak mau membohongi diri saya terus. Saya nggak mau seterusnya itu membohongi diri sendiri kepada satu hal yang sudah saya percayai, begitu loh. Ya walaupun ya keterusannya saya terpaksa gitu, akhirnya pindah lagi sampai ke beberapa tempat gitu ya. Pindah lagi gitu kan, mau buat mencari masalah ini kok sulit banget gitu ya.
kayak gimana ya, nyarinya kok gak dapet gitu. Sampai pesantren yang terakhir tuh saya buat dari jawabannya nggak dapet juga. Sampai saya bingung gitu, apa sih gitu, kenapa buat 7 perkara ini aja, gitu, buat menulis, buat mencari tahunya, buat mencari poinnya itu susah banget. Sampai-sampai saya harus di dalam pondok itu, di kamar pondok pesantren ya, di kamar saya itu saya kan kamar saya itu kan terpisah khusus buat saya. Karena kan saya maksudnya bukan santri yang junior ya, bukan santri-santri yang biasanya yang ibtidaiyah, yang diniyah, bukan. Saya tuh udah masuk ke sana yang sampai aliyah gitu. Sampai di kamar itu malam saya begadang buat bukain kitab, buat bolak-balikin kitab-kitab ulama itu. Rokok saya habis 3 bungkus, kopi mungkin udah 10 gelas, ya. Jadi bisa dibilang saya melakukan yang namanya zolimul linafsi. Zolimul linafsi itu artinya zolim terhadap diri sendiri, seperti itu. Mana rokok yang saya pakai itu bukan rokok yang saya isap, itu bukan rokok yang kelas enteng ya, bukan rokok-rokok ringan, itu sekelas rokok Samsu, rokok Ji Samsu yang memang kadar nikotinnya itu berat gitu kan, padat juga, diisepin 3 bungkus dalam 1 malam, bayangin. Apa nggak zolim sama badan gitu, karena pusing gitu, saya pusing mencari 7 poin ini gitu, 7 masalah ketuhanan, ilmu syariat gitu ya, masalah hukum tasawuf, masalah penisbatan ilmu falak, masalah sirah nabawiyah dan lain-lainnya gitu. Saya pusing sampai saat itu saya buka kitab gitu ya, kitab yang memang udah berapa tahun lalu, berapa bulan lalu itu saya kaji, saya buka-buka lagi, barangkali ada yang kelewat di sana, barangkali ada yang kelewat begitu ya. Cuman ketika saya itu nggak dapat sama sekali, saya nggak dapat poinnya, tapi saya bingung, ya Allah ini gimana ya, gitu, ini gimana gitu. Sampai ya udah itu berlanjut selama 2 hari saya seperti itu. Tapi ya saya tidur sebentar gitu ya, buat memutuskan kayaknya harus tahajud nih, kayaknya tahajud, kayaknya saya minta petunjuk gitu, kayaknya saya minta petunjuk bakal kayak gimana, harusnya seperti apa gitu ya. Meskipun saat itu saya emang udah menjadi seorang ateis secara nggak langsung ya, tapi saya masih memiliki tapi saya masih memiliki ekspektasi bahwa Tuhan bakal kasih petunjuk saat itu. Akhirnya ya sudah, saya tahajud sekitar sekitar berapa ya, 4 atau 8 rakaat saat itu, 8 atau 4 rakaat. Saya lanjut dengan jadi tobat dulu baru tahajud gitu ya, tobat dulu baru tahajud, sholat tobat dulu, usolli sunatan taubat itu, tobat sekitar 2 rakaat, terus tahajud, usolli sunatan tahajud gitu kan, 4 rakaat gitu ya. Saya lanjut ya, setelah itu ya saya udah saya duduk aja nih, saya duduk di sejadah gitu ya, duduk di sejadah begini aja, megangin tasbih gitu kan. Saya zikir saat itu dengan mohon saya dapat petunjuk masalah 7 poin ini gitu. Saya dapat petunjuk, saya zikir saat itu bisa bilang 2 jaman, karena kan saya tahajud itu jam 1, saya tahajud jam 1, berarti selesai itu jam 3 ya. Udah nggak kehitung berapa kalimat tuh Allahu Allah dalam kolbu saya, dalam sir saya, dalam nafas saya, dalam ruh saya yang udah terlukis itu saat itu, Allahu Allah sama la ilaha illallah gitu kan. Dan harapan ya petunjuk itu datang kepada saya, Bapak Ibu Saudara. Cuman sayangnya nggak bisa dapat gitu loh. Malah ketika selesai sholat, selesai zikir itu kan, saya buka sorban saya, karena kan saat itu saya pakai sorban ya, saya emang punya kebiasaan yang memang diamalkan oleh para guru gitu. Saat itu ketika berzikir kita pakai pakaian putih, baju koko putih gitu ya, peci yang putih, sorban pun putih, dan pakai sorbannya tuh nggak salah-salan, itu dipakein, dikerudungin seperti itu. Mungkin kasih contoh begini ya, cara pakai sorbannya mana? Saya kasih contoh. Jadi begini cara pakaian saya tuh. Dari jam 1 sampai jam 3 malam itu begini pakaiannya. Cuman itu full putih ya. Jadi sarungnya mungkin kalau satu pakai sarungnya sarung putih, atau nggak lagi pakai gamis atau jubah itu putih. Jadi pakaiannya seperti ini ya. Dan ya udah itu selama Jadi selama kurang lebih 3 jam ya bacanya begitu-gitu aja. Pakaian seperti ini, panas tentunya.
panas, nggak ada kipas juga, tapi kan saya memiliki ekspektasi bahwasanya akan mendapat petunjuk, saya bakal mendapatkan jawaban gitu dari 7 poin yang sudah saya gumuli selama berbulan-bulan gitu loh, gitu. Ya akhirnya ketika selesai buka sarung, ketika buka sorban, ketika buka peci putih, ya rasanya hambar gitu, hambar. Padahal bisa dibilang saya sholat bukan sholatnya orang awam, saya zikir bukan zikirnya orang awam, saya ibadah bukan ibadahnya orang awam. Saya sholat berdasarkan ilmu syariat yang ada. Ilmu syariatnya itu dasarnya jelas, ada sandaran hadisnya juga. Saya zikir bukan zikir yang orang kelas-kelas awam. Para ulama-ulama yang berkecimpungan di dalam dunia tasawuf mengamalkan zikir itu, dan saya tahu ilmunya. Tapi kok kenapa saya mikir gitu sambil membakar rokok, saya sambil duduk gitu ya, kok mikir kenapa kok begini rasanya ya, kok begini gitu rasanya, kayak saya nggak tahu saya lagi jalanin apa sebenarnya sekarang ini, jadi bingung. Akhirnya mulai di situ mulai kita bandel gitu, karena saya nggak tahu sedang berjalan, mulai kabur-kaburan juga, mulai kesana kemari juga gitu ya. Karena sejatinya saya lagi nggak tahu apa yang saya sedang jalankan, apa yang sedang saya imani, begitu loh. Begitu ya. Akhirnya mulailah saat itu bisa bilang merasa kayak nggak, mulai ateis saat itu. Ya seperti yang saya bilang tadi ya, sholat ya sholat, ngaji yang ngaji gitu kan, zikir ya zikir, makan ya makan, sama teman-teman ngobrol yang ngobrol ya, cuman nggak tahu lagi nyimanin apa gitu aja. Lagi nyimanin kalau misalnya lagi ngomong, ada yang ngomong ya lagi nyimanin ini asma sifat wal afal, sifat wajib 20, afalnya 3, asmaul husna 99 ya. Itu aja belum kelar masalah itu. Akhirnya hari itu juga mulai saya jadi orang yang bisa bilang lesu ya, orang yang mulai nekuk mulut gitu, mulut ditekuk aja, jarang banget senyum, jarang banget ya ketawa gitu. Bahkan ketika kiai lagi jadi ada momen kiai lagi ngelawak gitu ya, lagi nyurah lah, bahasanya nyurah, sambil ada selingan humor begitu, saya satu-satunya orang yang nggak ketawa saat itu, satu-satunya orang yang nggak ketawa, satu-satunya orang yang ya udah cemberut aja. Oh ya udah iya, itu aja, sambil nulis sambil ngerokok ya gitu aja, sampai timbul dalam hati, sampai timbul gitu loh, sampai selesai pulang ngaji itu teman-teman udah langsung, ini anak kenapa ya, budak kunaon gitu ya, kalau pakai bahasa Sunda ya, teh budak kunaon gitunya, kunaon tong, kenapa deh gitu loh. Enggak, sudah dipikirin, udah jangan dipikirin gitu, ntar juga ketemu kiki katimu gitu loh. Tambah prosesnya panjang gitu, itu kan prosesnya panjang gitu. Ya udah, sekarang saya tanya ke sampean nggak bisa jawab. Orang nanya gitu, orang nanya ke mamang gitu, mamang nggak bisa jawab gitu. Jadi ngomong begini nih, apa perlu ditanyain, ada bahsul masai lagi gitu? Nggak usah gitu. Ya udah akhirnya ya jalan seperti itu, jalan dengan rasa hampa, dengan rasa nggak tahu dalam menjalani apa hidup ini gitu ya. Ibadah kayak nggak tahu esensinya buat apa, sambil ngaji sambil nyari jawaban begitu ya. Justru di situ juga tuh saya udah mulai terjerumus ke dalam dunia gelap gitu, maksudnya lingkaran setan seperti drugs mungkin, saya udah mulai terjerumusnya ke sana gitu. Karena buat melampiaskan rasa pusing saya, rasa hampa saya jadi perlu barang-barang seperti itu. Seperti saya juga pakai, karena kan waktu itu pesantren saya diperkenankan memegang handphone ya, jadi dari handphone itu saya manfaatkan buat mendapatkan hal itu. Saya mendapatkannya itu dari media sosial, karena kan sistem pembelian barang seperti itu sekarang lebih ramai dipakai di media sosial. Itu dari zaman tahun kapan ya, 2019-20an, beli barang-barang haram lewat media sosial seperti itu. Saya beli itu di sana begitu. Ya udah berjalan ya udahlah, jalanin aja lah gitu loh, jalanin gitu kan. Sampai saya nekat buat gitu ya, nekat gitu. Gimana ya, kayak jangan bilang apa ya, sampai timbul pikiran tuh jangan bilang yang saya jalanin ini tuh ada kaitannya sama di Alkitab gitu loh, yang masalah tadi kejadian itu. Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Saya ingat itu, cuman dalam hati ya saya masih nyimpan satu fanatisme lah, kayak mencoba untuk menolak gitu ya. Cuman ya gimana lagi, setelah saya renungkan, setelah
Setelah saya renungkan pernyataan dalam Alkitab dan coba perbandingkan antara statementnya Imam Ibnu Arabi itu, buat saya ini dalam maknanya. Gitu loh. Saya kok dalam hati kok nerima, kok saya bisa nerima ya. Menurut saya apa yang dimasukin itu, menurut saya kok jawaban saya itu masa statement ini tuh kenapa dalam Alkitab ketemunya, kenapa dalam Alkitab. Ini ya udahlah, saya belajar di Alkitab tuh, Alkitabnya online ya, Alkitab fisik, bukan Alkitab fisik, jadi Alkitabnya Alkitab Alkitab ini HP ya, Alkitab handphone gitu ya. Saya mempelajari, saya coba baca gitu ya, dengan rasa hati-hati gitu ya, dengan rasa hati-hati baca, walaupun sejatinya saya nggak ngerti. Cuman saat itu saya berawal dari pernyataan dalam kitab Kejadian itu membawa saya membaca Alkitab gitu, mencoba untuk mengompar gitu ya, mencoba untuk mengkomparasikan, memperbandingkan, ya mencoba untuk mempelajari sedikit demi sedikit bagaimana teologi dalam konsep ketuhanan dalam iman kekristenan gitu ya. Contoh, saya kaget juga sih itu ternyata ada kata Allah di situ tuh, kata alif lam lam ha itu kata Allah, kata Allah gitu ya. Itu saya kaget juga di situ. Ya, oh orang Kristen pakai Allah ya? Oh, orang Kristen pakai Allah, kenapa pakainya ini gitu? Kenapa nggak pakai Tuhan aja, kata-kata Tuhan, atau ganti lain, Theos kah mungkin gitu, atau Eloah kah begitu? Kenapa pakai kata Allah begitu ya? Yang saya belajar di situ, saya belajar, saya mengerti gitu ya. Saya mengkomparasikan gitu kan, kata alif lam lam ha yang dimaksud dalam kekristenan, kata alif lam lam ha yang dimasuk ke dalam keislaman itu seperti apa. Begini, kalau kita meyakinkannya di dalam Islam, meyakinkan bahwa alif lam lam ha atau penggunaan kata Allah itu sebagai proper name, sedangkan kalau di dalam kekristenan itu sebagai generik, kan begitu. Dasari kenapa proper name dalam keislaman itu karena ada hadis Nabi Muhammad SAW ketika menjelaskan 99 Asmaul Husna atau 99 nama baik Allah gitu ya, itu diakhiri dengan huwallah gitu. Nah, ini nama Allah itu. Itu menyebabkan kenapa dalam Islam penggunaan kata Allah itu ya proper name gitu. Dan setelah belajar sejarah dikit-dikit ya. Jadi menariknya begini Bapak Ibu Saudara, dari kejadian itu, dari pengalaman itu, saya malah dibawa ke dalam pengetahuan sejarah. Saya nggak kebayang, saya anak yang pesantren yang bahasanya mungkin mengarah ke taklid buta begitu ya, yang hampir taklid buta, tapi malah ditarik untuk mengenal sejarah lebih dalam lagi masalah agama samawi ini. Itu saya nggak nyangka di situ. Wah kayaknya jalan. Saya mikir, ya Allah, ini kali jalannya, maksud kali ya, gitu loh. Saya ini belajar masalah ketuhanan juga begitu ya, karena saya memperdalam masalah ketuhanan, masalah teologi, bagaimana Tuhan dalam iman kekristenan begitu ya. Dia menyatakan diri dalam dalam wujud dalam manusianya, dalam wujud manusia, mengenal belajar dikit-dikit apa itu Allah Tritunggal gitu ya. Walaupun dengan beberapa sifat fanatisme ya, walaupun dengan beberapa rasa fanatisme gitu ya, dengan fanatisme, dengan rasa basic keimanan saya itu belum saya tinggalkan sepenuhnya. Akhirnya ya sempat ada perdebatan juga di situ. Cuman ketika selesai mempelajari gitu ya, saya merenung gitu, saya mencoba memperbandingkan. Lah iya ya, kenapa ketuhanan, kenapa Allah dalam iman kekristenan tuh pembahasannya tuh kompleks gitu loh, pembahasannya kompleks, jelas gitu. Jadi saya mengerti kenapa yang orang sering ledek-ledek, sering hujat-hujat Kristen, kenapa ketuhanan menurut saya tuh bisa saya terima ya, karena dengan segala kuasanya yang tidak terbatas, dengan sifat wajib 20 itu. Sedangkan saya coba perbandingkan di keyakinan saya, sifat wajib 20, apakah itu nggak membatasi Tuhan ya? Dibatasi 20, hanya punya afal. Terus ketika melihat ketuhanan masalah di kekristenan, ketika Tuhan itu menjadi manusia, walaupun saat itu aneh, walaupun saat itu kayak nggak jelas masa ya Tuhan jadi manusia. Cuma saya ditampar satu statement mengatakan Tuhan itu bukan sains, Tuhan itu bukanlah fisika, Tuhan itu bukan kimia, Tuhan itu bukan matematika, yang semuanya itu serta-merta segamblang mungkin dijelaskan dengan penalaran yang kompleks. Saya bergumul dong begitu. Saya coba mempelajari iman Kristen lebih dalam lagi, gitu ya. Saya memutuskan buat keluar pesantren gitu, walaupun akhirnya berdebat dengan orang tua, berdebat gitu. Ini sebelum saya menjadi seorang Kristen ya, berdebat masalah kenapa harus keluar gitu, karena kan
bisa dibilang saya udah di kondisi nyaman gitu. Saya tuh nyaman banget ya, nyaman keluar itu berkhidmat, akhirnya pelayanan ke masyarakat, pelayanan mungkin bisa kayak malam Jumat itu saya udah mulai bisa mimpin Yasin atau tahlil lah, seperti itulah. Misal lagi hari-hari besar kayak Maulid atau Isra Mi'raj, saya bisa baca-baca Maulid gitu kan. Saya masih ingat banget tuh baca Maulid, falamma ana awanu maulidihil karim wahana maqdamuhu syariful azim. Jadi baca-baca seperti itu kayak sohasyawu suli isyarati bil basyarati ni ahli ardi ajma'in. Ya, situ itu ya sekilas beberapa maulid, bacaan maulid yang masih saya ingat sampai sekarang gitu. Iya, ini akhirnya saya memutuskan gitu buat keluar pesantren 2 titik gitu ya. Meskipun perlu beberapa waktu kemudian orang tua harus menerima. Setelah kita berantem dulu beberapa hari, saya memutuskan saya nggak pulang ke rumah itu ya selama 3 atau 4 hari, seminggu lah, seminggu lebih gitu ya, saya nggak pulang ke rumah tuh. Masalah orang tua saya nggak setuju, akhirnya ya dengan ya orang tua akhirnya dulu pulang lah, ya udah pulang. Udah basicnya susah, anak udah gak mau pesantren mau kayak gimana tuh, ya udah akhirnya pulang. Di situ juga saya mulai ya terjerumus lah ya, bahasanya terjerumus masa pergaulan, drugs, alkohol begitu ya, drugs, alkohol dan rokok udah pasti lah ya. Rokok kan basicnya di pesantren saya udah ngerokok gitu, jadi nggak mungkin kalau ketika keluar pesantren nggak ngerokok begitu. Ya akhirnya pergaulan bebas gitu kan ya, berjalan. Tiap malam minggu kita misalnya ada uang berapa kita taruh di meja gitu buat beli drugs ya kan, buat beli alkohol, wine mungkin, wine, dan saat itu banyak lah jenis minum yang saya udah coba juga gitu ya. Sambil saya ketika minum itu ya, jadi satu momen ketika lagi minum tuh ada momen saya ingat tentang kenapa saya keluar pesantren, kenapa saya memutuskan buat kenapa saya jadi ateis sekarang ini, karena kan saya lagi mencari Tuhan. Kalau begini gimana mencari Tuhan gitu loh. Kenapa mencari Tuhan? Ini capek juga tuh. Ini capek juga, jangan kan kayak kalau pesantren kok jadi anak yang amburadul gitu kan, begajul lah bahasanya ya, doyan minum, doyan ini itu ya. Akhirnya ya saya mikir gitu, capek berapa bulan berjalanin beginian gitu, kayak makin percuma hidup itu ngerasanya. Akhirnya ya ketika saat itu ya lagi buka-buka media sosial gitu, ngelihat khotbah pendeta. Awalnya ketawa ngeliat khotbah pendeta gitu, khotbah pendeta lewat di FYP saya, ngelihat ada orang yang murtad. Mungkin saat itu saya mikirnya kayak ada ya orang murtad ya gitu loh, ada orang murtad sampai tinggalin agamanya begitu. Saya tertarik buat nanya orang itu kenapa saya murtad gitu. Saya nggak bisa jelasin, dia nggak bisa jelasin dia kenapa orang itu meninggalkan Islam gitu. Akhirnya ya, saya coba tanya saya kenapa ninggalin Islam, udah enak begini gitu. Walaupun saat itu saya simpelnya udah nggak mengimani ketuhanan dalam iman Islam, saya udah nggak mengimani. Tapi saya mencoba untuk memperdebatkan orang yang memutuskan keluar dari Islam menjadi seorang murtadin gitu ya, apalagi dia menjadi seorang Kristen tentunya. Ya, saya coba pertanyakan kenapa kok tinggalin gitu. Nah ini aku paling mikirnya gini, paling malas sholat, paling malas puasa gitu, dia paling nggak ngerti apa-apa di Islam, kayak begitu. Bahasa itu ya. Tapi yang menariknya gitu loh, menariknya begini, dia nggak menggubris pernyataan saya, statement saya, dia nggak menggubris gitu kan, dia nggak membalas pernyataan saya gitu, kayak dia cuek aja gitu, dan akhirnya saya nyerah gitu. Daripada kelihatan agama saya malu kan, umatnya kok begini gitu, kayaknya keluar gitu dari perdebatan itu. Saya mikir kenapa ya saya ngeliat orang Kristen tuh mereka kayak selalu punya jawaban hidupnya gitu loh. Orang Kristen tuh punya jawaban hidupnya seperti itu. Akhirnya saya memutuskan ya, nggak tahu ya apa ya, saya pikirkan buat saya coba ke gereja kali ya. Saya coba ke gereja saat itu. Awalnya sih niatnya pengen coba ke gereja Katolik saat itu, cuman ya saya ke gereja Katolik sekali, ke gereja karismatik sekali gitu ya. Saya renungkan apa yang saya dapatkan, saya renungkan apa yang saya terima saat itu. Kok feelnya beda ya, gitu beda ketika masalah mereka tuh membahas ketuhanan tuh dengan rasa fanatik, tapi fanatik yang tidak menyakiti orang lain begitu. Akhirnya di situ saya mencoba untuk belajar lebih dalam lagi. Saya mencoba untuk belajar lebih dalam lagi masa iman kekristenan gitu ya.
Singkatnya saya katekisasi lah, ikut katekisasi begitu. Ikut katekisasi karena karena saya melihat keyakinan saya udah lihat, saya lihat nih, saya mengimani apa enggak yang saya yakini saat ini yang menjadi agama di KTP saya gitu. Saya udah nggak mengimani ternyata. Walaupun saat itu kondisi saya masih sholat, kondisi saat itu saya masih menjadi seorang yang masih ada pelayanan di masyarakat, mungkin mengabdi dalam masyarakat, tapi tetap aja saya merasa kayak ngebohongin orang aja begitu, kayak ngebohongin orang. Lanjut akhirnya saya katekisasi gitu kan, mencoba di situ ketika katekisasi pun mencoba untuk kritis ya, artinya ketika seorang mentoring pendeta ngomong pun nggak saya terima mentah-mentah ya, saya pelajari juga gitu loh. Kalau misalnya saya bisa kritis dalam agama saya yang dahulu, kenapa saya nggak bisa kritis dalam Kristen begitu. Saya pelajari begitu berjalan. Satu, masalah iman Tritunggal begitu ya, iman Tritunggal, masalah dalam Maha Kudus ini basicnya ini saya bergumul setelah sekitar 2 bulan begitu. Saya bergumul sampai statement yang lama itu keluar, Bapa, Putra, Roh Kudus, berarti ada 3 pribadi, ada 3 Tuhan. No, bukan begitu. Bapa, Putra, Roh Kudus, 3 pribadi, 1 hakikat. Gimana 3 pribadi 1 hakikat, orang udah 3 pribadi 3 Tuhan kok. Ini debat di situ kan. Begitu bahkan dicoba cari pakai analogi dan ketika dikasih ilustrasi penggambaran Allah itu seperti apa dan siapa itu Sang Putra, siapa itu Sang Roh Kudus, dan penjelasan di sana gitu ya. Mencoba berkritis sambil bertanya juga, sedikit perdebatan, tapi saya terima begitu. Karena dengan ini, contoh begini, yang paling saya terima itu ketika Yesus Kristus seorang firman Allah gitu kan, yang Yohanes 1 ayat 1, fil badil kana kalimat wa kana kalimatu kana indallah wa kana kalimatu indallah wa kana kalimatullah gitu ya. Dia pada mulai ada firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1:14-nya firman itu telah menjadi manusia. Jadi saya pelajari kenapa Yesus menyatakan diri sebagai manusia dengan panjang. Saya pelajari itu. Analogi simpelnya, dia pengen menyatakan orang itu kenal Allah yang hidup itu seperti apa, Allah yang eksis, Allah yang ada, Allah yang berkuasa itu seperti apa, dan dia telah menyatakan kemuliaan Bapa begitu. Besek, oh begitu ternyata ya, Tritunggal gitu. Walaupun ya kadang masih agak aneh, gue santri gue belajar kitab-kitab kok segampang ini nerima gitu, kok segampang ini. Karena mencoba untuk mengkritisi dari bagian apa, masalah dogma, masalah pandangan, saya kok menurut saya benar, itu dia. Akhirnya begitulah, ketika masalah dogma Tritunggal selesai, masalah ajaran kasih pun demikian, saya perdebatan dan kritisi begitu ya. Berakhir dengan saya, ya udah, Alkitabnya ada, ayatnya ada gitu kan. Saya telusuri lebih dalam lagi, saya bisa terima, ya udah. Terus ketika akhirnya ya 24 Agustus 2025 itu ya, saya udah resmi dibaptis menjadi pengikut Kristus. Saya resmi dibaptis saat itu. Puji Tuhan ya, saya resmi dibaptis karena buat saya gini, ketika saya beriman, ketika saya belajar itu, saya udah mulai mengimani. Saya udah mulai mengimani apa itu iman kekristenan, tentang Allah Tritunggal Maha Kudus, tentang Yesus Kristus, tentang Roh Kudus, Allah Bapa itu sendiri seperti apa ajarannya, salib itu seperti apa, kenapa Yesus disalib, kenapa Yesus disalib, kenapa Yesus harus mati buat manusia. Karena kan logikanya begini, kalau misalnya Yesus itu Tuhan, kenapa misalnya menebus dosa, kalau pengen menebus dosa kan bisa aja ya, tebus dosa itu langsung ngapain repot-repot jadi manusia gitu. Tapi ini menariknya jawaban yang paling menarik, yang saya sejam kemudian baru saya gitu, maklum ya, saking bodohnya saya gitu. Begini, Allah itu konsisten akan firman-Nya. Jadi apa yang difirmankan Allah, apa yang diyakini Allah, apa yang diyakini gitu, apa yang telah dikeluarkan Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ketika Allah mengatakan upah dosa adalah maut, maut itu adalah buah dari dosa itu sendiri, ya udah, orang yang berdosa itu mati. Dan ketika Allah memberikan Yesus Kristus sebagai itu pendamai atas dosa-dosanya, Allah konsisten. Dan itu telah dinubuatkan di para nabi terdahulu di dalam perjanjian lama. Perjanjian lama aja itu masalah nubuatan Kristus aja gitu ya. Sampai sekarang saya masih pelajarin, Pak. Bapak Ibu, saya masih pelajarin masalah nubuatan itu. Artinya ketika menjadi seorang Kristen sekarang pun saya mencoba untuk berpikir kritis. Begitu.
itu menarik jawaban kenapa harus Yesus mati di kayu salib, kenapa nggak diampuni aja gitu, kenapa nggak diampuni secara langsung, kan simpel ya. Kalau Tuhan itu sifatnya maha, kenapa nggak diampunin aja? Kenapa saya repot-repot firman kudu jadi manusia tek dipaku di atas kayu salib? Kurang kerjaan banget gitu, ngerendahin dirinya, kenosis, mau ngosongkan diri. Itu saya kritisi hal itu. Cuman pernyataan tadi, Allah itu konsisten akan firman-Nya. Dengan begitu Allah menunjukkan bahwa Dia tuh adil. Dia adalah Tuhan yang memegang akan firman-Nya. Dia yang memegang janji akan setiap apa yang dibicarakannya. Dia yang tidak membuat apa yang keluar dari mulutnya itu tidak sia-sia. Dia nggak mau apa yang keluar dari mulutnya sia-sia. Dia udah menetapkan upah dosa dan maut, begitu loh. Dengan Yesus Kristus hadir sebagai manusia, Dia menetapkan sebagai pendamai antara manusia dan Allah, supaya orang yang percaya kepada Dia diangkat menjadi anak-anak Allah. Itu tunjukkan betapa konsistennya Tuhan dalam firman-Nya, begitu. Iya, singkatnya saya udah dibaptis gitu ya. Saya dibaptis 24 Agustus 2025 gitu ya. Di gereja, disebutin nggak ya gerejanya? Sebutin nggak ya? Di gereja, itu pasti di gereja karismatik saat itu. Ya, puji Tuhan gitu ya. Walaupun pastilah kedepannya pasti saya mikir bakal gimana. Pasti sebelumnya saya bergumul dengan orang tua tuh kayak gimana gitu ya. Hubungan saya dengan orang tua gimana? Hidup saya seperti apa gitu kan kedepannya gitu ya. Udah enak-enak, bahasanya udah enak-enak ya, udah punya maksudnya udah dijamin lah gitu masalah kehidupan teh ya, ngelayanin masyarakat, mimpin tahlil, mimpin zikir. Masa ya keluar ya bergumul juga tuh masalah itu tuh, bergumul sekitar semingguan lebih. Kayaknya karena udah nggak ketahan gitu ya. Sekarang atau enggak selamanya? Iya, sekarang atau enggak selamanya? Kayaknya saya putuskan saat itu. Saya pikir-pikir lagi, ditanya benar-benar baptis, ya udah saya benar baptis gitu. Sekarang atau enggak selamanya? Ya udah. Mau nyebur sekalian, jangan nanggung-nanggung, mungkin bahasanya begitu ya. Jangan nanggung-nanggung, karena udah sampai titik ini ya, udah puji Tuhan gitu loh. Begitu. Wow. Akhirnya ya 24 luar Agustus. biasa. Ya. Lanjut, masih ada lagi. Ya, akhirnya iya masih ada. Akhirnya ya 24 Agustus 2025 dengan lantang saya menyatakan di hadapan para jamaat gitu ya. Saya menyatakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat, raja yang hidup gitu. Bahkan karena Alkitab Yesus berkata, "Qala tu ya al-masih fi kitabil muqaddasi, annahu tariqul haq wal hayaqul, jalan kebenaran dan kehidupan." Enggak ada satupun nabi, enggak ada satupun orang, enggak ada satupun pribadi, sosok, entitas yang berani mengatakan hal demikian. Karena sesungguhnya ketika dia membicarakan hal kebenaran seperti itu, dia bukan berasal daripada dunia. Ketika dia dia mengakui diri sebagai jalan kebenaran dan hidup, dia bukan berasal dari dunia, dia berasal dari atas, bukan dari bawah. Sangat wajar dan sangat logis kenapa dia mengatakan hal demikian seperti itu. Luar biasa, kamu anak yang baru usia 18 tahun, lahir tanggal 17 Januari 2008, dan kamu banyak belajar di pesantren. Tentu kamu menguasai kitab-kitab ya. Dan hari ini saya sudah mendengar sendiri bahwa memang kamu anak yang cerdas dan masa depanmu sangat bersinar. Teruslah belajar, teruslah menggali. Dan ada hal menarik tadi bahwa setelah engkau makin mendalami ajaran yang saat itu engkau imani, tapi kenapa kemudian sikapmu itu seperti ateis? Bukankah orang ketika dia semakin belajar, semakin dalam, semakin menyatu dengan Tuhannya, semakin semakin beriman, tapi kamu kemudian ateis, cenderung ateis, lalu kamu lampiaskan ke hal-hal yang sebetulnya haram, ya, yang tidak boleh disentuh. Sebenarnya apa yang terjadi? Ada gejolak dalam hatimu atau apa sesungguhnya? Apa yang terjadi sebetulnya? Iya. Kamu sampai karena saya butuh menghabiskan 18 gelas kopi dan kemudian rokok karena pusing. Nah, pusingnya apa? 10 gelas kopi. 10 gelas kopi itu. Nah, pusingnya di apa? Soal apa? Kamu mengalami jalan buntu di soal apa? Ketuhanan. Nah, apa? Masalah ketuhanan. Sedikit saja kau sampaikan sampai di mana tahap berpikirmu gitu loh. Masalah ketuhanan, Pastor. Ketuhanan, ya. Tuhan. Masalah ketuhanan. Masalah ketuhanan. Ya, gimana? Iya. Kalau misalnya Tuhan itu Maha Kuasa, kenapa Tuhan itu dibatasi dengan sifat wajib 20?
Kalau misalnya Tuhan itu memang maha kuasa, kenapa kalau misalnya Tuhan itu maha kasih, kenapa dia meridhoi hal-hal yang tidak sepantasnya terjadi? Kalau misalnya Tuhan itu maha adil, kenapa dia menuliskan di Lauhil Mahfuz sebelum orang itu lahir, sesudah orang itu mati dengan akan kejadian sekian 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 sekian, itu kan masuk ke dalam rukun iman, amantu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa bil yaumil akhir, yang keenamnya wabil qadari khairi wa syarri minallahi ta'ala, baik buruknya daripada Allah. Bisa dikatakan adil nggak hal demikian buat saya gitu. Oke, jadi kamu sudah sampai dibaptis ya tanggal 24 Agustus 2025. Nah, sekarang bagaimana hubungan dengan keluarga orang tuamu? Kan orang tuamu menyekolahkan engkau di pesantren dengan harapan engkau akan menjadi seorang mubalik ya, yang akan banyak kegiatan-kegiatan keagamaan. Sekarang bagaimana? Sebenarnya kalau berbicara harapan orang tua menjadi seorang mubalik itu sebenarnya sudah tercapai. Contoh ketika berbicara hari-hari besar seperti Maulid, mungkin seperti Isra Mi'raj, saya juga ada waktu naik mimbar begitu, ada waktu naik panggung begitu ada. Iya. Sebenarnya harapan orang tua udah tercapai. Udah tercapai. Terus bagaimana kelanjutannya dengan orang tua? Tapi dengan kamu kemudian dibaptis, artinya keluar dari iman itu, dan sekarang kamu dikasih label murtadin, bagaimana reaksi orang tuamu? Ya, bisa dibilang ya ada harga yang harus dibayar. Itu jelas, ya orang tua berharap besar sama anaknya bakal ya demikian, tapi nyatanya anaknya memilih berbeda gitu ya. Menangi pasti ya, wah kecewa berat, penolakan gitu ya, usiran gitu, udah pastilah itu. Apalagi basicnya kita ini bukan orang Islam awam. Bapak saya juga aktivis di salah satu masjid. Dan sampai hari ini belum ketemu orang tua? Kalau buat ibu saya udah sempat ketemu. Ibu saya udah sempat ketemu. Nah, di hari-hari pertama kamu mulai mempertanyakan tentang iman, lalu kemudian engkau ambil keputusan. Waktu kamu ambil keputusan itu, siapa yang kamu sampaikan, kepada orang tua kah atau ke teman atau kepada siapa? Orang tua. Orang tua. Nah, pada saat itu reaksinya pasti marah ya, pasti marah besar. Pasti besar. Kalau bicara marah ya jelas marah lah. Kamu terusir. Ya, kamu hari ini tinggal sendiri dan boleh dikatakan sebatang kara ya. Artinya sebatang kara bukan berarti yatim piatu, tetapi tidak punya siapa-siapa ya, baik itu dalam hubungan secara emosional maupun yang berhubungan dengan ya tanggung jawab untuk kehidupan. Ya, hari ini kamu hidup sendiri, terpisah, tapi juga mungkin sedang dicari-cari atau bagaimana. Tapi saya percaya bahwa Tuhan pasti melihara kamu. Dicari-cari ya, dicari oleh keluarga. Ya, beberapa mereka yang memang nggak terima dari pondok. Pondok ya. Adakah teman-temanmu yang waktu itu di pondok pesantren sudah kontak kamu pada saat kamu berada dalam situasi seperti ini? Gimana yang kontak saya ya? Ya, yang berhubungan mungkin ada komunikasi? Ada sih, saat itu ngomong begini, syukurin, rasain gitu, makan, lagian udah enak-enak, pesantren udah enak-enak, ngabdi, udah enak-enak, ngelayan masyarakat, murtad, nyari apa sih lu, Pi? Gitu. Ya, tapi kamu tetap kuat ya. Oke, baik. Nyari apa sih? Ada teman yang masuk ini, yaitu JDP channel, silakan. Salam, ini dia, sahabat saya nih, Pak Jamal. Ini teman kita baru 18 tahun usianya, dan beliau cukup lama di pesantren, dan saya sudah ikuti tadi. Dia berbicara dengan cerdas, dengan cepat, dan menguasai bahasa Arab ya. Ya. Dan sekarang beliau sudah dibaptis dan sedang mengikuti katekisasi di salah satu gereja. Silakan Bang Jamal kalau mau bertanya. Ya, puji Tuhan, terima kasih Pak Pendeta atas kesempatan. Ya, luar biasa, saya tadi menyimak ya bagaimana kesaksian narasumber ini sangat dahsyat dan luar biasa.
dan baru setahun ya kenal Tuhan. 6-7 bulanan, Pak. Oh iya ya. Jadi ya mungkin berbeda-beda ya prosesnya atau apa itu. Ya menurut saya ini cukup hebat ya, cukup luar biasa. Memang saat-saat baru-baru itu ya memang roh menyala-nyala itu pingin menginjili semua orang. Nah, saya dulu awal-awal kenal Tuhan, ya brutal juga, ke rumah makan Padang, kasirnya saya injili semua, diangkut saya injili dulu ya. Jadi memang ya saran saya tetap berkhidmat selalu dalam pelayanan apalagi baru kenal Tuhan. Memang lagi menyala-nyala, lagi membara ini. Kadang-kadang kita pantang melihat ada saudara kita seagama dulu, langsung pengen kita injili aja langsung gitu ya. Jadi memang begitu pada masa-masanya. Ya, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana perasaanmu setelah mengenal Tuhan ini, setelah menjadi pengikut Kristus atau menjadi orang Kristen? Iya, pertama saya menjadi orang yang bisa tersenyum lebar. Setelah beberapa tahun saya menutup mulut karena senyum gitu, menutup senyum saya menjadi orang yang bisa tertawa dengan yang gembira tentunya. Saya jadi mengerti gitu, merasa bebas jiwa saya, pikiran saya makin terbuka gitu ya. Puji Tuhan. Dan satu hal juga saya merasakan apa itu kasih seorang bapak ya, tentunya pastinya. Memang itu sih, ketika kita jadi Kristen ini kita rasakan kasih Bapa itu rasanya dekat sekali ya, berbeda waktu kita dulu itu Tuhan itu dekat gitu, kayak berdiam dalam hidup kita gitu. Jadi setelah kenal Tuhan ini beberapa bulan, ada nggak ya yang membuat dirimu itu, aduh ini saya salah langkah nggak ini ya? Nah, atau seperti saya pun dulu kadang-kadang mau begitu gitu ya. Walaupun sudah dibaptis salah langkah itu ya. Iya, jangan salah langkah. Pasti ada, jujur. Ada yang pasti ada salah langkah ya. Cuman itu kan masih dipengaruhi karena sifat fanatisme kita. Fanatisme kita itu doktrin-doktrin sebelumnya mengenai iman kita yang lama itu belum sepenuhnya itu bersih. Jadi perlu proses juga sambil belajar. Iya, betul. Kadang-kadang memang masih mau begitu ya. Luar biasa masih mau. Tapi pengalaman saya ketika berpikir begitu, saya kembali lagi baca Alkitab, yang saya ingat bagaimana kebaikan dan rasa dekatnya Tuhan tidak pernah saya rasakan waktu di agama lama ya. Nggak pernah saya rasakan. Betul. Itu yang membuat saya nggak mungkin saya salah langkah. Tuhan yang saya sembah sekarang rasanya kok dekat sekali. Nah, begitu. Betul. Jadi teman-teman keluarga sudah banyak yang tahu. Kenapa? Bisa dibilang tahu. Teman-teman gimana Pak? Teman-teman sudah banyak yang tahu masuk Kristen. Tahu teman-teman, wah ya tahu lah ya, tahu. Karena saat itu ketika saya declare ke orang tua ya otomatis nge-declare ke teman-teman juga gitu loh. Ketika nge-declare ke teman-teman juga. Jadi emang gimana dasarnya bandel gitu ya, bandel harusnya jangan dulu, nyumpet-nyumpetan dulu kalau bisa mah, tapi kekeh pengen maksudnya langsung gitu. Gak bisa ditahan ya. Gak bisa ditahan. Betul, ingin beritahu kepada orang. Benar. Padahal kita tahu, kita sadar bahwa konsekuensinya itu sangat berat ya. Benar. Itu besar. Ya. Dan hari ini Bro Kahfi ini ya berada dalam kesendirian ya. Dia terpisah dengan orang tuanya karena orang tuanya sangat marah. Dia kan ini sebenarnya sudah jadi ya, udah pelayanan lah, istilah kita itu udah pelayanan. Kemana-mana. Ya, karena ini anak cerdas loh, sangat cerdas, kuasai kitab-kitab yang ada yang di pesantren itu ya. Dan dia ceritakan tadi ya, dia sudah jadi istilahnya. Tapi kemudian menemukan hidayah ya, dan sekarang masih terus dia mendalami iman Kristen, dan saya bilang jangan pernah berhenti untuk menggali dan belajar. Inilah pengganti Bambang Nursena nih. Iya kan? Kalau kita ini udah tua-tua begini udah terbatas. Oke, kita ada Gabriel nih. Gabriel, silakan. Shalom. Shalom, selamat malam. Halo, ya, shalom. Malam Pak.
Malam Pak Jamal ya, GDP ya. Ya, shalom, Shalom, shalom. Ya, shalom. Kak Damang, bro. Pak Gabriel kayaknya bermasalah audionya. Pak Ya, Gabriel. halo. Ya, suaranya kok hilang-hilang. Halo, Ya. Oke, lanjut. bisa? Bisa, Shalom, Pak. Bro Silakan. Kavi. Bisa ya? Ya, silakan Pak. Iya, ya saya cukup terkesan ya, maksudnya dengan keputusan seorang yang bisa dikatakan sangat muda memang ya. Untuk memasuki kekristenan ini memang ya saya hanya mengutip seperti kata Yesus waktu dia datang ke bumi ya. Dia katakan lebih dulu bahwa sebelum kamu ditolak, aku sudah lebih dulu ditolak. Ya. Jadi ya sama seperti saya juga. Sebenarnya kita ini tidak beda jauh. Saya juga 31 tahun jadi Kristen, hanya Kristen KTP ya. Jujur aja ya. Ya. Saya 31 tahun jadi Kristen, tapi 31 tahun itu bukan jadi Kristen yang benar-benar Kristen. Jadi sebenarnya tidak beda jauh dengan Bro Kavi. Dan saya cukup menarik tadi apa yang dikatakan bahwa kalau Tuhan datang, kalau mau menebus dengan tebusan, tebus begitu aja dosa. Sebenarnya saya hanya meluruskan aja. 10 hukum Taurat itu tidak bisa, ya. Hanya dikatakan tebus, hanya tebus saja. Ya. Benar ya? Kalau dia tidak mengirimkan seorang anaknya, Sang Firman, maka hukum Taurat itu tidak akan bisa kita lewati. Siapapun dia, tidak ada satupun manusia yang bisa melewati 10 hukum Taurat tanpa dia mengirimkan sang anak untuk 10 hukum Taurat itu digenapi melalui dia. Ya, karena makanya dia katakan, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya Sang Firman, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah jawabannya sebenarnya. Inilah maksud penggenapan yang dikatakan bahwa 10 hukum Taurat itu genapi. Oleh siapa? Kasih. Dialah kasih yang ada di 1 Korintus 13 ayat 13. Itu yang saya sedikit kasih masukan ya, seturut dengan hikmat Tuhan ya. Sang bro yang muda ini ya. Jadi jangan dipikir, jangan salah mengartikan bahwa oh dosa itu tebus aja. No, kamu salah mengerti. Dia membuat 10 hukum Taurat. Ya. Otomatis bukan berarti, makanya dikatakan hukum Taurat bukan berarti dibatalkan. Tidak bisa dibatalkan. Karena itu adalah hukum Bapaknya. Supaya untuk bisa dia bertekuk lutut, supaya makanya kenapa itu hukum Taurat itu tidak bisa dibatalkan? Karena itu hukum Bapaknya. Makanya Bapaknya mengirimkan sang anak, Sang Firman, supaya kamu hidup di dalam anaknya dan kamu tidak binasa, melainkan kamu beroleh hidup yang kekal. Jadi seperti itu. Begitu pengertian. Iya. Jadi tadi itu Ini menurut perspektif Alkitab yang benar. ya, jadi Iya, maksud saya seperti itu. ya, jadi Saya bukan. ya terus Pak. Ya, silakan Pak, silakan. Ya. Jadi waktu dia punya Ya, pemahaman. jadi pengertian. Ya. Ya. Halo. Iya Pak, bagaimana terus? Jadi Iya, halo. Ya. saat dia memikirkan tentang ketuhanan orang Kristen itu, dia ada protes juga. Dia bilang, loh kalau mau tebus dosa ya tebus aja, proklamirkan aja dari surga gitu. Kenapa harus jadi manusia? Itu pertanyaan dalam hatinya. Nah itu yang kemudian dia kejar. Yang dia kejar dan pada saat dia sedang Iya. katekisasi, pada saat itu dia mengerti. Jadi bukan dia saat, memang dulu dia gagal paham mengenai iman Kristen. Tapi di iman Islam sendiri dia juga sudah mengalami kebuntuan. Dia stres dan dia lari ke hal-hal yang tidak dikehendaki ya. Dia minum alkohol, pokoknya dia bahas tentang ketuhanan membuat dia itu mengalami jalan buntu. Dan pada akhirnya ya dia menemukan hidayah dengan Kejadian pasal 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya. Tadi nanti Bapak ikuti aja, putar lagi apa dari awal ya, Bapak bisa dengar. Nah, Iya, saya. Hah? Iya, terus Pak, lanjut. Bro Kavi itu lagi ngadat ya, baterainya itu lagi lowbat. Bisa. Jaringan juga. Dia sebentar lagi mau masuk ya. Bapak Ibu, teman-teman, jika Bapak Ibu terberkati dengan apa yang disampaikan oleh Bro Kavi ini, ya Bapak Ibu tolong
bagikan link ini ke orang lain supaya juga banyak orang bisa terberkati dengan apa yang beliau sampaikan malam hari ini. Dan mari kita doakan beliau, masih muda, masih 18 tahun dan masih belajar, masih sementara katekisasi, tapi dia sudah dibaptis pada tanggal 24 Agustus 2025. Ya, jadi belum ada 1 tahun ya. Karena itu mari kita dukung beliau, kita bawa dalam doa. Dan sekarang dia berada dalam hidup sendiri, terpisah dengan orang tua, boleh dikatakan sebatang kara. Dia cari makan sendiri, ya kan? Maka itu Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mau bantu Bro Kavi, silakan hubungi kami. Ya, ada nomor telepon di kolom deskripsi ya, bisa hubungi kami, nanti kami akan hubungkan ke beliau. Karena beliau ini hari ini masih mengisolasikan dirinya, ya, belum bisa tampil secara, sebenarnya dia cukup berani malam ini, ya, memperlihatkan dirinya, ya, tidak, dia berani open kamera, ya. Pak Gabriel aja nggak open kamera ya, haleluya. Itu. Oke, lanjut Pak JDP. Iya, padahal bukan murtadin ya, tapi malu ya. Nggak apa-apa sih, ya sebenarnya, iya. Iya, sebenarnya Bagaimana? cuma mau kasih pesan aja sih sama. Sambil kita tunggu beliau sedang lagi cas Iya. HP-nya, karena memang HP-nya dia udah bilang tadi, HP saya HP jadul katanya. Dia bilang ya nanti saya doa supaya dia dapat HP yang terbaru dan terbaik supaya dia bisa melayani Tuhan dengan baik. Ah, ini dia udah masuk lagi nih. Signalnya aja nih, lihat tuh muter-muter ya. Ya, karena lagi badai kan di sana, Pak. Enggak. Ya, mohon maaf Pastor. Tadi ada kesalahan. Hujan kayaknya tuh. Iya, bukan hujan sih. Tadi sinyalnya hilang. Oh Sinyal iya. hilang ya. Heeh. Oke. Silakan Pak Gabriel. Tadi Pak Gabriel itu bertanya, langsung aja silakan. Ya, kumaha damang, Bro Kavi. Damang. Ini ya, Cirebon ya, Bandung. Ah, puji Sanes, Tuhan. Bogor. Ya, saya Bogor. Iya. Ya. Ya, saya sih nggak panjang lebar ya. Tapi kalau saya cuman mau kasih motivasi aja karena dan doa aja supaya ya yang kamu ikuti ini sudah benar ya. Menceburkan dirinya itu jalurnya sudah benar. Cuman seperti apa kata firman Tuhan mengatakan kalau kamu buka dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 22 mengatakan bahwa kamu boleh buka deh. Boleh. Setiap orang mengikuti dia harus mengambil ya kamu boleh baca. Kalau bisa dibaca. Saya masuk dulu deh ke dalam ya. Soalnya saya di luar lagi dari sinyalnya. Maaf. Oh nggak usah. Nanti kamu buka aja sendiri. Iya, baik. Ya, Pak Gabriel kalau bisa dibaca bacain aja karena beliau ini lagi agak di luar cari supaya Oh iya. dia cari posisi biar signalnya bagus. Oh iya. Ya kata-kata simpelnya aja itu sebenarnya ya setiap kita harus mengambil penderitaan Kristus ya. Jadi ini adalah salah satu persyaratan kalau kamu mau masuk ke dalam kerajaan surga. Yang pertama kamu harus cari dia. Carilah kerajaan Tuhan dan kebenarannya maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ya. Matius 6 ayat 33. Kamu cari baik-baik. Kamu penyembahan, kamu cari dia, kamu puasa. Tuhan sudah tahu kok penderitaanmu. Yang penting kamu berani bayar harga, maka kamu akan lihat hasilnya nanti. Ya. Yes. Karena saya pun begitu. Setiap yang mau mengikut dia harus mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Kamu harus berani mengambil pikul salib. Karena yang kamu sembah ini benar-benar Tuhan surga dan bumi. Ya, jadi kamu nggak perlu takut. Kamu baca aja Mazmur 18. Dia adalah Tuhanmu, kekuatanmu, perisaimu, gunung batumu, tempat keselamatan, kubu pertahananmu, itu semua sama dia. Kamu tidak perlu takut. Dia sanggup menjagamu, melakukan jauh lebih banyak dari yang kau pikirkan dan doakan. Kolose 3:23. Jadi kamu nggak usah takut. Nanti Roh Kudus yang akan menghiburmu. Kamu minta penguatan, penyertaan. Maka dia akan mengirimkan malaikat, mengirimkan Roh Kudus. Seperti kata firman-Nya dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kau berikan kepadamu. Damai sejahtera yang ku berikan tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Jadi kuatkan dan tegarkanlah hatimu. Amin. Jadi cuma itu aja. Terima kasih. Jadi Terima kasih. pesan saya buat apa sih kalau Bogor? Pokoknya percaya, maju, semangat,
menyala-nyala dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yes. Selamat malam. Selamat Makasih, malam. Pak. Baik, Pak Gabriel. Gimana Ya, kabar, shalom, Pak? selamat malam. Gimana kabar, Pak? Iya, Pak. Ya, Gimana puji kabar? Tuhan ya, adalah batuk-batuk sedikit aja. Ya boleh lah untuk mengambil bagian penderitaan juga. Udah biasa kok. Iya. Iya. Bapak sehat-sehat ya, sama tim ya. Yang penting diberkati bersama tim. Ya, kita saling menguatkan sebagai anggota Kristus, sebagai warga kerajaan Allah, kita wajib menguatkan, saling memotivasi. Semangat, maju terus. Karena saya cuma mau kasih pesan Tuhan satu adalah, ini Tuhan yang berbicara sama saya langsung. Saya buka aja. Di detik-detik terakhir ini, dia akan mengangkat gereja-gerejanya. Saya tidak mengatakan kapan dia datang. Tapi ini pesan Tuhan yang saya dapat. Ya, bersiap-siaplah. Maka Tuhanmu, Rajamu, Juru Selamatmu akan datang di awan-awan. Itu aja. Itu pesan Tuhan. Itu saya bagikan. Jadi semangat, maju, terobos. Amin. Oke? Amin. Makasih. Baik, Pak Gabriel. Ya, Kayaknya suaranya familiar dengan kuping saya nih di Bandung ya. enggak dong, Pak. Di Manado ya. Di Manado atau Oke, di Pak, Bandung? selamat malam, makasih ya. Ya. Selamat malam. Di Manado, Pak. Oke, di Manado. Ya, Tuhan berkati. Berkati. Baik. Oke, Bro Kavi. Ya. Aduh, saya pingin dengar lagi nih tentang kajian-kajian kitab darimu ya. Aduh, luar biasa. Nah, saya mau tanya, jika Bro bisa kembali ke masa lalu dan bisa berbicara kepada diri Bro yang dulu, apa yang ingin Bro sampaikan? Saya sih sebenarnya saya udah selesai sama masa lalu saya, Pak. Saya udah sama masa lalu saya. Jadi kalau misalnya Bapak bertanya saya bakal ngomong apa sih sama diri saya di masa yang lalu, saya nggak bakal ngomong apa-apa. Kalau saya melihat begini loh, perjalanan hidupmu itu bukan kebetulan. Engkau lahir dari satu keluarga yang begitu ketat dalam menjalankan agama, syariah agama. Lalu engkau kemudian dimasukkan ke pesantren dengan harapan besar orang tua untuk menjadi seorang yang ya bisa membawa syiar Islam. Itu bukan berarti tidak dalam rancangan Tuhan. Ya. Jadi saya pikir semuanya itu terjadi karena memang Tuhan punya maksud dan rencana besar dengan dirimu. Nah, karena itu ya mungkin kita bersyukur aja bahwa kamu melalui seperti itu. Ya. Bisa menikmati pendidikan di pesantren. Di sana engkau bisa belajar kajian kitab-kitab, pendapat-pendapat ulama, pendapat-pendapat orang-orang yang mungkin ditokohkan sampai engkau ketemu pada statement itu, dan ketika engkau membaca Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, itu semua ada dalam rancangan Tuhan gitu loh. Dan sampai hari ini engkau ambil keputusan di usia yang masih muda. Engkau harusnya berada di rumahmu bersama keluargamu. Ya, engkau harusnya hidup dengan kondisi yang nyaman. Ya, karena engkau sudah mengecap pendidikan di pesantren. Tapi kenyataannya engkau ada seperti ini, yang mungkin masih bergumul dengan saya besok makan apa, ya kan? Engkau masih bergumul dengan banyak hal. Engkau sudah melepaskan atribut dan keilmuanmu itu demi satu hal, ikut Tuhan Yesus. Ya. Dan itu satu hal yang luar biasa. Makanya engkau tetap kuat, ya, kuatkan dan teguhkan hatimu terus belajar, ya. Amin. Apakah Bro pernah ada di masa kesendirian dan merenungkan kembali perjalanan, ya Tuhan, kenapa saya ada sampai saat ini di sini? Ya, apakah pasti ada. langkah saya salah? Pernahkah engkau berpikir begitu? Apakah langkah saya salah dan seterusnya? Adakah pikiran-pikiran itu timbul di pikiranmu atau bisikan-bisikan itu ada di hatimu?
Pasti ada Pastor. Kalau boleh jujur pasti ada. Kenapa sih kayak segininya jalannya gitu, kok begini banget sih jalannya, kayak kenapa gitu loh. Kenapa aku nggak dibikin kayak orang-orang lain aja, kenapa, toh kan bukan pilihan aku juga, tuh pengen lahir di keluarga begini, harusnya Tuhan ngerti lah. Cuman kan satu hal yang apa yang aku jalani saat ini, apa yang aku alami saat ini kan bentuk proses Tuhan. Bentuk bagaimana Tuhan membentuk kita, pribadi kita, hati kita, pikiran kita, supaya berkenan di hadapannya. Dan ya selalu saya yakin gitu, kalau rencana Tuhan tuh nggak pernah ada yang gagal buat anaknya. Karena saya ini diangkat anak, saya ini anak bukan budak, saya ini kepala bukan ekor. Artinya yang Tuhan kasih buat saya itu yang terbaik. Walaupun memang saat ini ada proses pahit, itu harus saya memang pahit saya rasa. Ini cara Tuhan membentuk saya, cara Tuhan itu proses saya. Memang proses ini nggak mudah, proses ini tuh nggak segampang itu, nggak secepat itu. Tapi percaya, penyertaan Tuhan selalu ada di sana. Tangan Tuhan selalu ada di atas kepala saya begitu. Amin. Amin. Aduh, luar biasa. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mari kita dukung Bro Kavi ini ya. Mungkin ke depan dia mau sekolah ya. Kalau bisa kau sekolah sampai di Israel sana ya. Kau sekolah di tempat yang betul-betul sangat berkualitas, karena kamu ini adalah aset ya, aset gereja masa depan ya. Dan Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mau dukung Bro Kavi ini, silakan hubungi kami. Nanti akan kami terhubungkan dengan Bro Kavi. Dan beliau juga punya ada akun Dana ya di kolom deskripsi ya. Silakan kunjungi di kolom deskripsi. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, apa pesan Bro kepada orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan iman seperti yang Bro alami? Iya. Pergumulan iman, pasti harus kita yakin Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Bahasa Arabnya ana wa tariqul haq wal haya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kebenaran ada dalam Dia, kehidupan hanya dalam Dia. Siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan memperoleh kehidupan kekal. Dan 1 Yohanes 8 ayat 23, dia bukan berasal daripada bawah, tapi dia berasal daripada atas. Dia bukan berasal daripada dunia, dia bersama-sama dengan Bapa. Hal itu menyatakan bahwa dia itu membuktikan bahwa dia ketika membicarakan hal itu, kebenaran bisa dipastikan 100%. Karena apa? Dia tidak berbicara layaknya orang dunia berbicara. Dia berbicara kebenaran pada kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang hakiki itu. Terus bertahan dalam iman, percayalah bahwa yang kita ikuti adalah Tuhan yang benar. Tuhan yang benar, Tuhan yang menyelamatkan, bukan yang menyesatkan. Aduh, luar biasa ya. Apakah Bro nggak ada semacam pertentangan di dalam hati antara teologi Islam yang sederhana soal ketuhanan ya, lam yalid walam yulad, dengan konsep Allah Tritunggal, ya kan? Dengan konsep Allah Tritunggal yang dulu kita pahami Allahnya orang Kristen 3. Dan yang saya banggakan dulu adalah konsep ketuhanan Islam yang berangkat dari surat Al-Ikhlas itu, lam yalid walam yulad. Nah, kira-kira ada nggak pertentangan dalam hatimu dan pikiranmu? Sedikit saja mungkin sebelum kita tutup. Pertentangan dalam hati itu pasti ada, Pastor. Pertentangan itu pasti ada, kayak seperti saya bilang tadi, yang pasti ada. Cuman setelah saya pelajari lebih dalam, setelah saya, Tuhan itu bukan fisika, Tritunggal itu bukan layaknya kimia, fisika atau matematika yang bisa dirumuskan, yang bisa dijelaskan secara gamblang begitu ya. Itu kan misteri iman kita, dan dengan Tritunggal ini tuh menyatakan kebesaran Tuhan yang sesungguhnya itu seperti apa. Roh dan firman ada pada Allah, dan roh dan firman itu bermanifestasi, menyatakan dirinya begitu, dan Dia Allah. Menurut saya ketika saya renungkan kembali, ini bisa terima. Allah yang benar malah. Sudah sangat yakin ya. Iya. Sudah sangat yakin dan tidak meragukan lagi ya. Iya, dan kalaupun jadi begini, Pastor, saya kan pasti ketika belajar masalah iman kekristenan pun saya bakal pakai metode saya yang seperti dulu. Artinya tetap saya tanamkan, tetap saya biarkan itu hidup di dalam pikiran saya, mengenai pernyataan-pernyataan dalam Alkitab gitu ya, statement-statement gitu. Pasti akan selalu saya pertanyakan dan saya pelajari begitu. Baik, teruslah belajar, teruslah mengkaji kitab-kitab Allah ya, dan
kita akan melihat bahwa hidupmu seterang janji Tuhan ya, secerah apa yang dinubuatkan, bahwa Amin. rancangan Allah bagi setiap kita adalah rancangan damai sejahtera masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Oke, Amin. sebelum saya tutup mungkin ada closing statement dari Bro, silakan. Iya, closing statement dari saya begitu ya. Saya mau pesan juga buat anak-anak muda mungkin yang menonton tayangan ini, tetaplah teguh dalam imanmu, tetaplah percaya pada Tuhanmu, gitu ya. Sesungguhnya kau sedang mengikuti kebenaran dan kehidupan. Kau bukan mengikuti sebuah kesesatan, tapi kau sedang berjalan menuju kebenaran dalam kau sedang berjalan di dalam kehidupan dan kebenaran itu. Dan tetaplah berbangga menjadi seorang pengikut Kristus, berbanggalah jika dirimu disebut sebagai Kristen, karena itulah yang menyelamatkanmu, karena itulah yang membuat kau berharga di mata Tuhan gitu. Mungkin kalau kita berbicara Kristen mungkin sebuah statement hinaan, ejekan. Satu hal Pak, saya nggak pernah ragu mengatakan, nggak pernah malu mengatakan saya seorang Kristen. Karena buat saya itu sebuah kebanggaan, itu sebuah kebanggaan, itu sebuah kehormatan buat saya. Itu, dan saya nggak akan pernah malu buat mendeklar iman saya. Bahkan saya lebih bangga menyebut saya sebagai seorang Kristen daripada seorang murtadin atau bekas di agama sebelah begitu. Oke, luar biasa.